Kezia, ini kita wawancara dong. Lagi deh soal travel ini. Alasan ikut gabung di sini apa sih? Alasan aku mau ikut gabung ini sebenarnya karena memang tadi yang Agak kencengan dikit ya. tadi yang Keza bilang, iya terima kasih. Yang Keza bilang tadi, karena Keza juga mewakili kaum milenial sebagai penyanyi. Aku juga masih muda, 17 tahun, umurnya juga masih belia, dan Keza senang banget karena program ini juga banyak banget teman-teman Keza, bahkan Keza pun sendiri juga memang sekarang menggunakan digital gitu, dan udah jarang juga orang yang ngedengerin CD ya. Jadi menurut aku program ini tuh luar biasa sekali, dan aku juga ngerasa ini akan menjadi program yang luar biasa ke depannya dan menjadi tren yang sangat baik. Tapi ini sekaligus mengenalkan Kezia as penyanyi solo juga kah? Ya, dan apalagi Boleh. Silakan kakak. Oke. Sekalian memperkenalkan Kezia as solois. Ya, dan tentunya program ini juga bisa membantu kita sebagai musisi, apalagi aku juga bisa dikenalin juga lewat program ini sebagai musisi solois juga, dan karya-karya Kezia juga pastinya. Tapi memang seberat apa sih selama ini untuk memperkenalkan diri Kezia as a solois gitu? Sebenarnya ya, kalau Kezia pribadi tuh Kezia ngerasa cukup beruntung karena memang aku juga lahirnya juga udah ada digital ya, dan belum yang ngerasain seberapa susahnya gitu. Tapi walaupun itu juga aku masih ngerasain susah, yang aku harus muter-muter radio. Tapi sekarang udah banyak lagi program-program yang melalui digital, dan menurut aku itu akan mempermudah orang untuk ngedenger lagu juga. Tapi seberapa manfaat maksudnya ikut meramaikan di aplikasi musik ini? Seberapa manfaatnya untuk Kezia? Menurut aku sih, kalau buat aku pribadi tuh sangat manfaat banget, karena yang tadi Kezia bilang ya, memang itu bakal lebih memudahkan juga Kezia gitu untuk memperkenalkan karya-karya Kezia, dan juga bukan hanya lagunya doang, tapi orangnya juga bisa lebih dikenal lagi sama orang. Oke, guys, setelah waktu itu lulus dari JKT48 tahun berapa? Bukan. Aku tuh X Factor. Oh, X Factor. Ya, Kezia X Factor. Aduh, hampir sama lagi kan. Kezia waktu itu setelah X Factor seperti apa sih perjuangannya? Aku memang dari kecil itu udah lumayan banyak ikut kompetisi, dan yang terakhir ini adalah X Factor, dan menurut aku semuanya itu adalah proses, dan walaupun aku juga nggak nyampe menang, tapi kayak menurut aku itu adalah proses aku sampai akhirnya setelah keluar dari situ juga kan aku ngeluarin single yang judulnya Aku Masih Memikirkanmu, dan lumayan juga dipakai sama orang-orang di TikTok jadi backsoundnya, dan ya senang banget akhirnya sampai sekarang juga aku masih nggak pernah mau untuk berhenti berkarya. Oh, oke. Dan setelah X Factor waktu itu tahun berapa? 2000 ini sih. Tahun ini. Oh, tahun ini kemarin. Oh, oke. Dan maksudnya setelah ikut ajang pencarian bakat, X Factor kan juga cukup besar ya. Dan perjuangannya Kezia seperti apa sih? Perjuangannya ya, aku setelah dari X Factor itu sih aku langsung proses untuk ngeluarin single, yang pastinya aku ngeluarin karya-karya lagi. Dan makanya itu tadi Kezia bilang, Kezia ngeluarin lagu Aku Masih Memikirkanmu itu, dan itu sebenarnya project yang agak dadakan karena aku kayak ngerasa ya setelah aku keluar dari kompetisi aku harus buat sesuatu gitu. Jadi akhirnya aku keluarin single, dan itu lumayan susah juga untuk dalam segi promosinya gitu, dan gak disangka-sangka juga ternyata hanya dengan lewat aplikasi TikTok itu lagu aku bisa dikenal sama banyak orang. Oh, oke. Dan Kezia waktu itu di X Factor tahun ini apa tahun mana? Masuknya tahun 2022. Oh, 2022. Oke, itu waktu itu tembus sampai berapa? Waktu di X Factor itu aku masuk sampai 6 chair. Waktu itu aku masuk ke timnya Teh Ocha. Makanya tadi aku ketemu Teh Ocha juga kan. Terus Teh Ocha juga masih ingat sama aku. Banyak belajar dari Rosa kah? Sangat banyak, karena Teh Ocha kan seseorang yang bisa menginspirasi, mungkin bukan buat aku doang tapi untuk banyak musisi juga, sebagai penyanyi juga, dan karyanya juga luar biasa. Terus Teh Ocha juga udah berapa kali juga kasih advice ke aku, kasih masukan ke aku, dan itu semua aku jalanin, dan akhirnya aku juga berhasil kan dalam lagu Aku Masih Memikirkanmu. Tapi guys, banyak yang belum tahu gitu. Kezia sebelum ikut X Factor apa aja sih kegiatannya? Terus perjalanan di musik sebelum ikut X Factor seperti apa? Aku di
terasa kan percuma. Oh, terasa ku Ya, Oke. lanjut. menyadarinya. Gak bisa ada yang lewat dikit ya? Sensitif banget. Oke, lanjut. Oke, sebelum aku ikut X Factor itu aku pernah ikutan The Voice Kids juga. Oke. The Voice Kids di 2017. Terus aku pernah ikut Asia's Got Talent juga. Jadi itu mewakili Indonesia di acara Asia's Got Talent di tahun 2019. Itu aku sampai semifinal. Oh. Terus iya aku ngikut banyak musikal teater juga. Jadi aku aktifnya juga bukan cuma di nyanyi doang, Tapi di dance juga iya, di acting juga iya. dan setelah jadi penyanyi profesional seperti sekarang gitu, yang berat apa sih? Oke, kalau menurut aku yang berat tuh dalam segi ngebagi waktunya ya, karena aku kan selain jadi penyanyi tapi nggak apa-apa. Karena aku selain jadi penyanyi juga ya aku sebagai mahasiswi juga kan, aku masih kuliah, jadi paling beratnya itu ngebagi waktunya di situ. Terus aku nggak bisa kayak ngejalanin hidup seperti teman-teman yang lainnya tuh, teman-teman aku yang masih jalan-jalan, karena di pikiran aku sekarang itu kayak udah lebih ke ini kerjaan aku seperti apa dan kuliah aku seperti apa, jarang banget kumpul sama teman-teman, dia paling susahnya di sini. Oh, oke. Siap, aman.